baca ada 30 daftar nama restoran yang cukup terkenal closing down forever. Oh my god. Instagram bener-bener Orchard tuh kayak nggak ada orang sama sekali, kayak rumah kayak kota hantu. Hotelnya bener-bener tutup loh. Kayak Marina Bay Sands is really close 100%. Totally. Totally. Berusaha tetap produktif sehingga kita lupa waktu dan melewatinya dengan cepat. Wah, dua ini poin yang sangat penting. Banyak orang cuti kan, holiday. Waktu balik itu banyak yang kena dari Eropa atau Amerika. Dia ada dua tipe nih orang di saat lockdown, ya kan? Orang yang semakin sehat dan orang yang ya wis dibablas noe ya, anggapannya kalau orang Surabaya juga. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Seperti biasa jangan lupa di subscribe dulu supaya semua konten yang inspiratif, bermanfaat, lahir dan batin selalu bisa diikuti. Kali ini kita kepingin tahu nih apa yang terjadi di Singapura, bagaimana perilaku dan bagaimana mengatasi strategi untuk melewati pandemi ini. Ikutin yang satu ini. Salam bertani. Halo my friend, selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertani hidup. Halo girl, how are you? Baik-baik kok, kangen Madam Chang. Kangen itu, kangen Cici juga, kangen makanannya semuanya. Kapan terakhir ya? Kapan terakhir di Surabaya ya? Terakhir Surabaya waktu Februari kemarin. Setelah itu Maret maunya kan balik sini. Ternyata nggak ada penerbangan, tambah lebih ribet. Jadi ya kita sekarang di Singapura ya, orang-orang Indonesia pada source makanan Indonesia. Jadi kemarin kita nemu ada jual martabak langsung serbu, ada yang jual pempek langsung serbu. Ya kayak gitulah. Jadi sekarang kita gimana caranya? Tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut, ya. Pasti para subscriber di Madam Chang TV ini dan para penonton ini very curious. Siapa sih yang keren ini? Mungkin boleh diperkenalkan. Karena namanya ini rada sulit buat lidah Surabaya seperti saya ini. Saya orang nama, jabatan, profesi. Saya sekarang di Singapura udah dari tahun 2012, tapi asli orang Indonesia, asli Surabaya, arek Surabaya. Profesi sekarang saya lagi bekerja di private banking, Swiss private banking, tapi yang di Singapura. Kerjanya di global wealth management. Tapi saya di bidang ini udah mungkin 14 tahun. Dari awal di Surabaya sampai sekarang. So, ya. Yeah. So, but my background is actually nama lengkapnya nama lengkap. Lidwina Gertrudis Sidarta. Ayo kon ya. Gampangnya maka itu dari dulu sampai sekarang paling enak manggil kamu Gert. Ya. Lama ya nggak ketemu ya. Lama kok, terakhir kali Januari kan kok mungkin, ya nggak sih? Iya. Januari terakhir, ya. Iya, habis makan terus kita ke Madam Chang untuk dessert malam-malam itu ya. Iya. Anyway, how is life? Life, aduh, kita sekarang di Singapura semua pada masak di rumah ya kan, work from home. I started my rotation, kita worknya kan rotation team A, team B gitu kalau di Singapura. Karena saya di essential business, we can started to really go back to work, but on rotation basis. Jadi saya mulai akhir bulan lalu, minggu lalu di rumah, minggu depan balik kantor. Jadi not so bored anymore, actually. Oke. Anyway, kalau circuit breaker-nya sudah selesai ya? Circuit breaker-nya officially berakhir tanggal 1 Juni 2020. Tetapi kita sekarang tuh tahap 1. Tahap 1 itu di mana essential business bisa kerja up to 50%. Restoran pada buka semua pasti, cuman harus take away or delivery. Sudah pembukaan circuit breaker ini masih nggak boleh dine in? Nggak boleh dine in. Kita nggak boleh sama sekali. So, terus apa lagi ya? Terus kita masih nggak boleh ketemu teman. Di tahap 1 ini kita bisa ketemu, kalau misalnya keluarga di Singapura, boleh ketemu grandchildren, grandparents, parents. Tapi belum boleh ketemu saudara juga. So friends and family cannot. Jadi masih isolated in a way kan.
Jadi kita cuma boleh ke kantor pun kalau ketemu teman, nggak boleh ketemu teman di misalnya di lantai yang berbeda. Jadi kita cuma bisa interaksi lewat Skype, tapi harus duduk aja di kantor gitu, nggak boleh kemana-mana. Sebetulnya ya, saya ini penasaran karena setiap ada beberapa istilah. Kalau di Indonesia kan namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau di Singapura itu circuit breaker. Nah, circuit breaker itu sebetulnya lebih ke arah lockdown atau PSBB. Kalau PSBB kan sama sekali bukan lockdown, cuma social distancing-nya berskala besar begitu loh. Oh, di Singapura sebenarnya very strict. Jadi di mana kita itu misalnya olahraga nggak boleh olahraga bersama-sama, harus sendiri. Kalau bisa nggak keluar rumah, jangan keluar rumah. Jadi kalau misalnya mau delivery apapun, it's okay. Untuk beli grocery pun kalau nggak keluar rumah bisa, ya mendingan delivery. Tapi kalaupun mau keluar rumah, harus sendiri. Jadi saya nggak tahu itu apakah lockdown, tapi kalau misalnya kayak di Eropa kan harus ada surat tertentu kalau mau keluar rumah. Kalau kita nggak perlu. Iya. Oke. Ya diantaranya lah ya, mungkin hampir sama, lebih ketat dari PSBB mungkin. Cuman kita juga ada modelnya, ada apa namanya satu pasukan ya dari Singapore government. Itu namanya dia keliling kemana-mana, dia cari orang yang kira-kira melanggar peraturan, terus bisa didenda atau penjara. Oke. So ya. Nggak pakai teguran ya, either you get fine or you get jail. Ya, jadi ya selama ini mungkin orang-orang jadinya ya kita di rumah atau banyak ke olahraga di luar. Di Singapura enak ya, kita bisa lari aja di luar gitu. Teman-teman saya pada kayak semua lari 10 kilo setiap hari ya kan. Tapi boleh ya, bersepeda juga boleh ya waktu circuit breaker itu. Jadi kalau sepeda atau lari kita nggak usah pakai masker. Tapi kalau cuma jalan-jalan santai atau mau jalan sehat, tetap harus pakai masker. Tapi semua gym juga tutup kan? Gym ditutup semuanya, termasuk yang di kondo, kayak seperti saya tinggal di kondo, di apa namanya, gym di kondo pun juga ditutup. Kolam renang boleh renang? Semua ditutup semua. Jadi padahal underwater kan nggak ada droplet. Cuma semuanya mungkin karena biasanya orang ke apa namanya, ke pool itu kan hangout. Nah, kalau mungkin ke berenangnya mungkin enggak ya. Tapi ada satu fenomena lucu ini, ada satu bule nggak tahu ekspatriat asal mana, dia sampai masuk di koran. Dia karena nggak bisa berenang dan di rumahnya dia nggak ada kolam renang, dia sewa di mana di Sentosa Cove, satu rumah dia sewa kolam renangnya doang, 10.000 satu bulan. Untuk apa? Ya, lucu kan. Jadi untuk berenang. Untuk berenang sebulan 10.000. Oh my god. Wah, 100 juta. Terus sebenarnya di sini tuh nggak ada pembatasan seperti di Surabaya. Jadi misalnya saya tinggal di distrik 9 misalnya. Bukan berarti saya nggak boleh ke distrik lain. Tapi tidak ada peraturan yang menyebutkan gitu. Cuman kalau misalnya memang dihimbau kalau belanja ke neighborhood-nya lah. Nggak usah jalan-jalan sampai Jurong misalnya kan. Gitu. Kalau Surabaya itu kan ada Surabaya Raya. Surabaya Raya itu artinya kalau di luar Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu rada sulit gitu loh. Tapi kalau kita di Surabaya seperti Madam Chang Darmo Permai mau ke Madam Chang Manyar Kertoarjo semua lancar. Jadi asal di perbatasan kotanya aja nggak apa-apa, inner city lah ya. Oh, okay. Mungkin nggak apa-apa. Tapi saya ini baru ingat ya. Kamu di Singapura sudah 2012 ya? 2012. Waktu itu SARS tahun berapa ya? 2011 ya? Sudah transisi ya? Jadi artinya kamu nggak sempat menikmati SARS ya? Iya, nggak sempat menikmati SARS. Cuma katanya waktu SARS itu mereka yang di sini sih mereka bilang lumayan mencekam sebenarnya. Bahkan lebih mencekam yang lalu daripada sekarang katanya ya. Iya. Karena sekarang sebenarnya tuh waktu saya ingat beneran tuh, saya di Surabaya kan Chinese New Year Januari terakhir. Itu baru breakout kan kasusnya di Singapura. Jadi kita tuh udah pada parno kan, saya di pesawat naik pakai masker segala macam. Ya gitu sampai Changi tuh yang kayak berusaha cuci tangan atau udah pokoknya lari ke rumah gitu kan.
Tapi di Singapura itu waktu awal-awal itu kan kasusnya benar-benar terkendali dan government tuh bilang, you know what, nggak usah pakai masker. Kalau yang sakit boleh pakai masker, yang nggak usah. Jadi you just live as a normal individual doing your own stuff. Jadi nggak ada perubahan. Perubahan itu terjadi waktu awal Maret tuh banyak orang Singapura yang keluar negeri kan, holiday. Waktu balik itu banyak yang kena dari Eropa atau Amerika. Karena itu mulai ada pembatasan. Nah, mulai itu orang panik buying kan ke supermarket segala macam yang masuk orang itu. Tapi sebelumnya it's really fine. Bahkan aman-aman ya. Waktu Maret tuh kita masih sempat hangout sama teman, pulang kantor makan gitu masih normal. Terus waktu ketiga kita anggapannya gelombang ketiganya tuh waktu banyak pekerja asing di dormitory itu tiba-tiba kena virus. Nah, itu mulai angkanya creeping up kan, nggak terkendali. Setelah itu mulai jadi lockdown ini. Jadi awalnya kita nggak worry sama sekali. Saya masih masuk kantor setiap hari. Tapi kita nggak boleh terbang untuk bisnis trip ya ke mana-mana. Cuma kita di kantor, benar di kantor, activity as per normal. Tapi saya ini nggak bisa bayangkan ya, bagaimana damage-nya ekonomi di Singapura. Kalau saya baca berita, ini ekonomi salah satu yang terparah, almost 50% turunnya. Apalagi salah satu industri yang benar-benar memberi devisa negara ini adalah travel industri yang terhantam sangat besar ya. Jadi hospitality juga ya. Iya, jadi industri travel, hospitality semuanya terhantam sangat besar. Jadi kalau saya sekarang sedang di Singapura gitu sepi gak ya? Atau kalau saya jalan-jalan kan Orchard Road masih rame? Ya tentunya nggak rame seperti biasa lah. Artinya bisa dibilang rame nggak ya? Nggak, sama sekali. Kalau lihat di my pictures in Instagram, benar-benar Orchard tuh kayak nggak ada orang sama sekali, kayak rumah kayak kota hantu. Even malah lebih parahnya kalau ke CBD, Central Business District, which is where my office is. Waktu circuit breaker tidak ada manusia. Saya bahkan sempat jalan nih dari jalan sehat ya, dari Orchard all the way ke CBD. Mungkin jarang ketemu manusia. Udah gitu waktu jalan-jalan di depannya Padang ya, depannya National Gallery, there's no single soul, zero. Jadi bisa take picture itu benar-benar nggak ada orang. Bisa take picture of Marina Bay Sands ya, nobody, nggak ada orang, iya. Jadi ya sedikit creepy gitu kan waktu awal-awal. Tapi sekarang kemarin saya ke Paragon mau cari doing grocery dekat rumah kan, terus banyak orang mulai ngantri, udah gitu banyak orang mulai ke Lucky Plaza. I went to Lucky Plaza just to buy Indonesian necessaries ya kan, udah gitu Karangsari bumbu pecel, karena kangen banget kan. Nah kemarin di Lucky Plaza juga ada traffic, udah mulai banyak orang. So sekarang mulai kelihatan orang lah. Awal-awal kayak sepi banget karena mungkin Singaporean pada dasarnya lebih disiplin ya orang-orangnya. Saya nggak tahu di distrik yang lain, karena di distrik lain banyak kejadian di koran, banyak orang melanggar. Cuma karena saya di distrik 9 mungkin, dan memang nggak terlalu padat penduduk kan. Jadi daerah Orchard, Newton, itu cenderung antara mall sama perumahan kan. Jadi nggak ada perumahan pemerintah, dan nggak banyak restoran-restoran atau apa gitu. Jadi apalagi di Newton kan cuman perumahan saja. Jadi sepi dan sebenarnya kalau boleh bilang sih nyaman sekali ya sebenarnya. Nyaman sekali. Itu uncle jual es potong libur atau kerja ya? Libur, kasihan sih. Sebenarnya libur. yang rakyat yang apa misalnya dia jual di food court segala macam. Yang hidupnya dari crowd gitu ya. Itu kita beberapa banker-banker di Singapura itu mereka bantu untuk kasih pinjaman lah atau micro lending ke beberapa orang yang ya udah mungkin 30 tahun punya kios segala macam, tapi karena adanya COVID-19 mereka nggak bisa survive. Bahkan ada satu restoran yang udah 38 tahun nggak bisa survive. Jadi banyak orang yang donate untuk mereka melanjutkan bisnis lah. Karena mau nggak mau, walaupun pemerintah tuh udah subsidize beberapa lini
restoran. Jadi kalau restorannya kecil atau bukan restoran, kedai itu mereka subsidize kan dari government. Tapi beberapa orang benar-benar nggak punya modal untuk terus muter. Nah ini susah, kasihan banget. Tapi some restaurant is going to be closed forever ya. Some names you will know it maybe. Iya, saya itu kira-kira less than a week ago, saya itu baca ada 30 daftar nama restoran yang cukup terkenal closing down forever. Oh my God. Itu katanya sih benar, tapi nggak tahu sih. Ada bilang bahwa 11 daripada itu tuh masih bisa lanjut, tapi yang lainnya mungkin close down forever. Kasian banget sih, karena sama seperti New York kan, Singapura kan untuk biaya rentalnya very very expensive, apalagi yang restoran-restoran bagus dan nggak ada pengunjung kan, nggak boleh, dan kita nggak mungkin delivery makanan yang sangat mahal, misalnya Michelin star restaurant untuk di delivery. Tapi mulai beberapa minggu yang lalu sebenarnya lucu banget karena this kind of restaurant, some of the Michelin star restaurant is benar-benar bisa delivery loh. Jadi ada option. Padahal kan aturan mainnya nggak pernah boleh kalau you dine in Michelin star itu makan dibawa pulang kan? Nggak boleh tapo kan? Nah sekarang malah ya upaya untuk bertahan hidup ya. Usually you go to this kind of restaurant for experience kan, jadinya. Iya. Kamu bayar mahal itu bayar experience-nya. Nah sama, iya. Sama apa namanya, sama pelayannya kan, mungkin sama pemiliknya gitu kan. Ya sekarang, but maybe beberapa orang memang support restoran-restoran kayak gini, jadi ya mereka tetap bisa hidup. Lucu banget juga fenomena kalau saya jalan pulang gitu kan lewat Grand Hyatt atau Marriott Thanks Plaza kan, dia juga jualan makanan ekonomis. Jadi kayak $15 atau $20 bisa dapat makanannya Grand Hyatt atau Marriott Thanks Plaza. Oh itu dari pemain-pemain besar ya, pemain hospitality besar ya, seperti mereka hotel itu ya. Beberapa hotelnya benar-benar tutup loh, kayak Marina Bay Sands is really close 100%. Oh, totally. Jadi di apa namanya? Kalau kita lihat dari jauh, kalau malam tuh tulisannya SG Love gitu. Karena benar-benar kosong, mereka nyalain lampu-lampunya di dalam kamar. Ini seru loh sebetulnya kepo-kepoan begini terus direkam dimasukkan YouTube ya. Jadi kadang-kadang kan kita ini cuma kalau mendengar berita itu tentang yang serem-serem tok. Kan enggak ada yang sebetulnya yang ngobrol begini terus bagaimana sih perbedaannya kalau Singapura lagi menjalankan ya PSBB atau circuit breaker, kalau di Surabaya bagaimana kalau menghadapin PSBB. Tapi kalau baca-baca berita, kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Surabaya, kamu lebih baik di mana? Milih di mana? Saat dalam 2 minggu terakhir itu atau 2 bulan terakhir itu mending kamu di Singapura atau di Surabaya aja. Sebetulnya loh ya kalau boleh milih. Tapi kan ini udah lewat, namanya kepo-kepoan ya. Emotionally speaking ya, the answer have to be hometown kan. Because you know when something happens, you want to be with your family. Tapi kalau ngomongin keamanan, terus ketertiban, maybe di Singapura ya. Karena walaupun banyak berita orang kena sanksi segala macam ya kan. Tapi I really don't think ada benar-benar ada crowds yang kayak sampai di Jakarta, Surabaya sampai benar-benar masih macet segala macam. Nothing. Saya naik bis waktu circuit breaker pun almost zero, nggak ada orang. Jadi bisnya is my own driver. Charter bus. Ya kalau mengenai aman, and pasti kalau ada apa-apa pun, at least Singapore is their facility is good. Terus lebih aman kan. Tapi kalau ngomongin emosi, mau nggak mau kan kita pinginnya tetap kumpul sama keluarga. Gitu. Oke. Yang kamu pernah kenal itu anak saya yang cewek atau yang laki atau kedua-duanya ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya pernah ya. Jadi ini exactly sama persis. Kira-kira kejadian di awal Maret atau tengah Maret setelah saya pulang dari Raja Ampat ini ya. Kan kita ini diskusi nih, termasuk saya sama Mama Mancang dan anak saya. Ini gimana ya? Karena waktu itu kan anak saya yang nomor 2 itu yang Nicholas itu kan kebetulan waktu Chinese New Year itu dia Chinese New Year bulan Januari yang lalu dia kan pulang ke Surabaya untuk liburan ya. Tapi kemudian nggak bisa balik ke China.
bisa balik ke China. Kemudian sampai hari ini dia masih di sini. Tapi pada waktu itu pertanyaannya anak saya yang Caitlin itu kan di Amerika nih posisinya, sekolah belum selesai. Dan kita diskusi ini, saya ini sempat bingung. Ya, artinya antara anak saya tetap di Amerika atau harus sama-sama di sini aja, sama-sama, saya nggak punya referensi. Tapi akhirnya kita putuskan anak saya yang nomor 2 Nicholas itu ke Amerika, jemput ciciknya, akhirnya semua kembali ke Surabaya. Jadi waktu itu saya juga bingung, tapi pendapatnya ya sama dengan kamu. Intinya ya sudah, apapun yang terjadi ya kita bersama-sama. We live together, we die together. Oh my God. Jadi, itu namanya spirit orang Indonesia tuh. Sampai di sini aja ya. Nah kalau enggak mau bagaimana ya dah? Iya, tapi Indonesian di Singapura lucunya tuh we are really stick together. Dalam arti makanan ini loh, lucu. Karena kan semua orang Indonesia pada dasarnya tuh cuma cinta makanan Indonesia kan. Jadi kalau kita udah lama ini sudah hampir 3 bulan saya nggak pulang kan. Dan rata-rata orang-orang mulai Februari itu udah nggak terbang lagi kan. So bener-bener kira-kira 3 bulan. Jadi 3 bulan tuh kayak kalau gunung volcano udah mau meletus, nggak tahan nggak makan makanan Indonesia. Kan? Oh, ngiler semua udah. Iya, udah gitu kan sekarang teman-teman di Instagram semua pada masak home cooking food, semua makanan Indonesia kan. Terus kita setiap kali lihat martabak itu kayak lihat surga gitu, ya ampun martabak gitu. Kemarin lucu banget, kemarin di Lucky Plaza ketemu teh kotak ya, aduh kayak nemu berlian gitu, wah langsung beli. Nah, ini lucunya ya inilah. Kalau ketemu ini? Nah, ini makanya kok. Aku masih punya dari Madam Chang adalah bawang gorengnya. Waduh, itu masih ada. Untung gitu. Kalau ada bawang goreng bisa sunyi sepi hidupku. Jadi bentar, saya haus bentar ya. Iya tuh, ini Oh my God. Tapi ya begitulah, orang Indonesia itu memang beda ya sama orang Singapura atau orang ya American, Australian atau Caucasian ya. Memang we raise differently. Artinya banyak yang lucu itu kalau orang sekolah di Singapura, kalau mamanya mau nyambangin anaknya itu bawa pentol dari Madam Chang untuk anaknya di Singapura. Tapi nanti mamanya mau pulang kembali ke papanya, dia bawa pentol fishball Singapura. Jadi always like that ya. Ya itu yang membuat ekonomi hidup dua negara. Fenomena makanan Indonesia tuh selalu gitu kok. Di mana-mana orang Indonesia itu, bahkan saya kemarin sempat teleponan sama teman saya di Jerman ya. Dia kan juga nggak bisa pulang kan. Jadi 5 menit pertama pembicaraan kita itu cuma ngomong kangen bakso, kangen mie, kangen gado-gado. Jadi 5 menit cuma ngomong aku kangen ini gitu. Lucu sih. Jadi apalagi orang Surabaya itu kan kita lidahnya bener-bener kental makanan Surabaya kan. Jadi kalau misalnya ya itu bayangin Madam Chang aku bisa ngiler aja nggak makan Madam Chang dulu. Bayangin kudu. Ini ya. Ini kalau orang lihat episode kali ini mesti pada bingung. Ini apa yang diomongin kipu-kipuan. Tapi ya begini guys, kalau saya ketemu sama Gert, kalau saya ke Singapura, selalu cari Gert ke Surabaya, cari saya, kita ketemu. We are very good friend. Sudah cukup lama ya. Yang diomong ya kayak gini-gini. Seru-seruan. Ngomongin makanan ya anyway, supaya semua ngomongin makanan semua, makanan di mana yang enak. Coba, kalau Singapura kok sudah coba ini belum. Anyway, pasti ada orang yang banyak penasaran, para subscriber ini. Kamu kok bisa end up di Singapura ini gimana tuh, Gert? Kok bisa? Kok ini apa? Pindah atau terdampar ceritanya ini? Kok bisa sampai Singapura? Ceritanya tuh sudah ditawarin ke Singapura dari tahun 2010. Ditawarin sama beberapa bank Singapura. Datang interview, tapi namanya anak masih ababil kan, masih umur 25 gitu. Antara pingin sama mamanya masih ya kan, namanya orang Surabaya gitu kan. Terus antara sama banyak teman di Surabaya. Sorry, waktu kamu umur 25, itu kamu memang lamar atau tahu-tahu ada yang nawarin gitu? Emang ditawarin sih. Jadi diam-diam ditawarin. Waduh, ditawarin. Orang cemerlang ini berarti. Mungkin kebetulan. Laki. Jadi ada yang nawarin. Jadi dicari sama headhunter ya? Enggak sih, dari HRD dari banknya sendiri. Jadi mereka punya list Indonesian bankers ya, dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan mungkin ya. Mereka telepon. Terus saya sempat datang interview tahun 2010 ke 3 bank. Udah gitu
antara mereka oke sih sebenarnya. Cuman sayangnya yang masih labil dalam arti apakah pindah ke luar negeri itu enak ya kan? Karena kita di Surabaya juga semuanya tercukupi sebenarnya, nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang juga. Terus akhirnya tahun 2011 mau ditawarin lagi, saya datang lagi nih interview. Tapi setelah itu saya pikir bahwa mungkin kalau memang saya mau berkarir lebih lanjut, mungkin ada baiknya di Singapura karena sistemnya lebih bagus, produk pilihannya lebih bagus, belajar lagi, dan is really hard work karena kita mesti ngambil ujian license-nya banking dalam waktu yang sangat cepat untuk bisa mulai kerja di Singapura. Oke. So even though kita dapat tawaran semuanya udah deal, ya kan? Terus dapat izin kerja dari pemerintahnya juga udah dapat, tapi untuk kerja di perbankan di Singapura harus redo all the financial paper. Jadi Oh, kayak ujian ke anak sekolah, so saya ke Singapura 2 minggu ujian gitu kan, ujian terus baru bisa mulai kerja. artinya kamu harus melewati satu proses untuk berlicense apakah kamu layak untuk menjadi banker di Singapura Ya, gitu ya. kayak gitulah, more or Oh, less. berarti itu yang bank di sebelah Madam Chang Manyar itu adalah your first job ya? Oh iya, itu first job. Jadi dulu Itu tuh tahun berapa ya? Hmm? Berarti 2008 ya? 2010 ya? 2006. Berarti kita udah 14 tahun loh berteman ya. Lama banget 2006 ya? Dari Itu Mas ya Kunyu pertama kali. lagunya. Iya. Dan itu baru buka kan ya cabang itu ya? Ya, jadi sebenarnya kerja di bank pun tuh awalnya cuman karena pingin S2, ya kan? Saya tuh harusnya mau ngelamar S2, lanjut ke psikologi di Amsterdam, tapi masih ada paper yang mau dikerjain supaya aplikasi beasiswa itu bisa diterima. Oke. Jadi akhirnya ditawarin HSBC waktu itu kan, bank boleh nyebut nama tapi nggak apa-apa lah, karena itu memang ada di sini. Jadi ditawarin kerja sebagai cuman sales untuk buka account ya kan, kayak gitu. Kayak waktu baru lulus kan seperti itu biasanya. Tapi karena akhirnya kelihatan duit ya kan, namanya orang Surabaya gitu kan, seneng duit kita. Akhirnya terus-terusan kerja di bank, terus karirnya naik, akhirnya lupa S2, lupa S3 juga. Jadi ya awalnya tuh bener-bener nggak ada rencana untuk jadi banker sebenarnya, karena kan backgroundnya psikologi. Inginnya tuh ya terus lanjut sampai S3, terus memang pengen ngajar jadi researcher kayak gitu. Loh, Makanya sampai sekarang. Tapi bukannya dulu itu kamu memang sudah di Premier sebelum pindah Singapura itu? Kan sudah di Premier Banking kan? Ya, kalau di Indonesia namanya priority kan ya, priority banking. Iya. Iya, jadi memang udah di priority banking dari tahun mungkin 2009 ya, sampai saya pindah itu. Jadi di Singapura pun waktu di sini awalnya Oke. priority tapi offshore khusus orang Indonesia. Saya pindah ke private banking itu baru 2015. Oh, jadi pada waktu awal di bank itu pertama belum langsung masuk di Premier ya, harus melalui proses dulu ya? Ya, jadi kayak salesperson lah, salespersonnya bank gitu. Oke. Awalnya. Seru Jadi kalau awal ngomong gitu benar-benar ya. dari itu. Tapi sebetulnya ya kalau dipikir-pikir ya, your background itu kan industrial psychology ya. Ya, benar. Ya, sebetulnya ya riset gitu lah, enggak ya? Sebenarnya Ya kalau ada hampir ke HRD, related ya. sebenarnya lebih ke HRD atau ke ergonomi. Oh, oke. Atau kalau misalnya applied psychology ya bisa jadi pembicara kan, atau misalnya jadi tester, kayak gitu-gitu sebenarnya arahnya. Tapi saya merasa ilmunya itu nggak kebuang sih sebenarnya, karena kan saya kan di wealth management tuh untuk benar-benar membantu individu atau misalnya sekarang tuh high net worth individuals untuk mengelola asetnya mereka. Kalau mengelola aset untuk individu-individu seperti ini, itu kan maunya semua one stop entertainment gitu kan, one stop shopping. Jadinya nggak mau repot gitu ya? Ya, kepake untuk apa? Ngurusin komunikasi lintas generasi. Misalnya yang customer tuh bapaknya, anaknya sekarang udah 20 something. Nah, mesti ngajarin anaknya. Terus anaknya mau komunikasi sama bapaknya, mesti saya juga jadi penengah ya kan. Ngomong sama lawyernya, saya juga yang jadi penengah. Ngomong sama tax consultant,
sebenarnya nggak mau jadi penengah tapi ikut dengerin. Nah, banyak hal akhirnya jadi kepake satu, mesti juga kadang-kadang membantu mereka untuk mengatasi ketakutan dalam berinvestasi. Itu kan banyak orang psychologically takut, oh ini kayaknya bakal krisis. Terus kita bisa ngasih apa namanya ide kan. Nah, kalau misalnya terus-terusan nggak invest, apakah itu adalah jalan yang benar? Atau misalnya orang kadang-kadang greedy juga bisa kan. Jadi udah untungnya banyak, nggak mau cream off karena oh masih bisa naik lagi. Ntar kalau turun, duh kenapa nggak ngasih tahu saya kalau udah turun? Nah, something like this. Kadang cara ngomongnya, cara menyampaikan ide itu saya belajar banyak karena sebenarnya kita tuh kan kalau ngomong sama individual itu kan harus satu, kita banyak mendengar. Kadang-kadang kalau dia cerita kita mesti dengerin dong. Dia tuh maunya apa. Terus kedua, ketakutannya, aspirasinya semua kita mesti tahu kan. Jadi saya lebih banyak mendengar dan observasi sih sebenarnya dalam berhubungan dengan all of my customers, which is sekarang terus terang kalau private banking kan customer nggak boleh terlalu banyak ya, karena kita benar-benar mesti fokus. Fokus, tapi kenal semuanya kan, satu keluarga atau misalnya kenal bisnis partnernya segala macam. Dan which is kita mesti hati-hati juga maintain their confidentiality. Nah, this kind of things ya, menurut saya ilmu komunikasi yang saya belajar dari psikologi itu benar-benar kepake akhirnya. Bagus ya, ya related secara tidak langsung lah ya, artinya ya itu modal soft skill-nya sudah ada begitu ya. Keren. Kadang-kadang orang nggak mau pun kita udah tahu kan, oke, gesturnya dia bilang mungkin mereka nggak happy atau nggak suka, jadi kita move on, ngomong yang lain, nggak perlu terus-terusan misalnya fokus ke ide pertama misalnya gitu. Jadi ya saya kepakainya itu sih, jadinya mungkin komunikasinya jadi lebih efektif dan lebih transparan sama customers. Surabaya itu kan sebenarnya juga banyak ya private banking, tapi kan nggak umum begitu ya kata-kata private banking itu. Sebenarnya di Surabaya, di Indonesia lah. Di Indonesia itu private banking terakhir ditutup waktu global financial crisis. Jadi makanya banyak banker dari Indonesia kan pindah ke Singapura setelah global financial crisis. Itu untuk semua atau termasuk bank-bank Singapura yang ada di Indonesia ya? Untuk semua. Jadi sekarang pun yang ada tersisa itu mungkin Mandiri ya, Mandiri, ada juga mungkin beberapa bank swasta yang mereka baru buka lagi private banking, tapi kata-kata private banking di mana fasilitasnya itu kurang, mungkin nggak sama antara Singapura sama Indonesia atau negara lain. Jadi karena artinya penerjemahan arti kata private banking, pelayanan dan semuanya nggak sama gitu dah. Mungkin the product suite-nya beda. Jadi product suite-nya kalau private banking di Singapura, Hong Kong, New York, London, Switzerland, itu kan mereka punya full suite. Anything, one stop entertainment kan gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin karena ada limitasi dari pemerintah sehingga produk-produknya itu berbeda lah sama di negara lain. Karena limitasi dari OJK sendiri sebenarnya. Setelah financial crisis gitu. Tapi mungkin ya menurut saya, kalau saya amatin ini ya mungkin ya ada, tapi tidak ada namanya khusus departemen private banking, tapi kurang lebih mencoba approach-nya hampir sama ya. Terlepas daripada produk-produk yang ditawarkan tentunya ya. Mungkin jadi juga tetap berbeda karena some of big house private banking di Singapura ya, seperti yang tempat saya bekerja itu, mereka one roof kan. Jadi ada asset management and investment banking, corporate banking in one roof. Jadinya kita solusi apapun, misalnya orang mau buka trust, mau buka foundation, mau do bonds IPO, mau do shares IPO, mau merger and acquisition, semua itu dalam satu wadah. Jadi we maintain relationship with the owner atau beneficial owner, dan kita juga membantu this guy di segala kebutuhan. Jadi bisa jadi corporate-nya, bisa jadi yang lain, family office, beberapa orang mereka sudah menunjuk individu tertentu di luar bank untuk kelola asetnya mereka, dan biasanya family office-nya harus juga berhubungan sama banks, dan biasanya private banking juga.
So a lot of things yang lebih advance sih kalau di I won't say that lebih advance karena mungkin di sini limit semuanya dikontrol sama MAS dan juga di Asia kan HKMA dari Hong Kong dan kita semua mengarah atau mengacu pada regulasi-regulasi interpemerintah ini sih sebenarnya. Dan kalau kita ngomongin bagaimana kita mengelola uang orang Indonesia di sini pun kita juga mengacu pada misalnya peraturan cross bordering Indonesia dan Singapura. Jadi kita semua license untuk conduct business gitu. Tapi kalau bicara misalkan mengenai bisnisnya ya, ini akan terlalu serius. Mungkin yang sehubungan dengan sebelum kita berpindah topik, saya ini penasaran dengan dua hal. Dulu cita-cita memang apa sih? Memang kepingin kerja di Singapura jadi banker atau? Cita-citanya ada dua. Satu, because I was a pianist, so I really want to be a pianist. Jadi tapi mungkin tinggal di Eropa atau gitu kan cocok ya untuk professional pianist. Tapi cita-cita yang lain juga nggak jauh beda karena saya senang baca buku sejarah dan museum. So I inginnya juga jadi curator sebenarnya. Tetap cinta nih sama sejarah sama museum. So anywhere I go masih pergi ke museum. Mungkin kalau misalnya pergi ke Madrid kapan hari, udah beli tiket 3 hari pergi ke museum, ya kan? And bahas-bahas tentang lukisan atau apapun, seneng. In my leisure time, kayak kemarin habis 1 minggu habisin buku World War I dari sisi yang berbeda karena saya baca dari sisi Ottoman Empire. Okay. Jadi, the ending of the Ottoman Empire. Jadi dari sisi yang biasa orang banyak pelajarin atau banyak baca mungkin ya. Cerita yang sedikit berbeda. Kalau history kan kita mesti baca dari semua aspek, semua sisi. Jadi ya senengnya masih kayak begini lah. Jadi kalau tanya dulunya pengen apa, pengennya tetap di dunia seni. Tapi yang saya sadari sekarang justru bekerja dalam hal kerjaan, maksudnya menjadi profesional pun kalau kita punya disiplin untuk memanfaatkan waktu untuk tetap menikmati musik atau baca buku setiap hari at least 50 pages misalnya, itu masih bisa dilakuin. So it's back to your own time management lah sebenarnya. Oke, last yang membuat saya penasaran terakhir yang masalah pekerjaan. Kalau kata-kata ini atau pertanyaan yang kurang tepat ya, bahasanya artinya gini. Akankah one day kamu akan work for fun? Artinya work for your hobbies? Sekarang tuh, ntar. Soalnya semua orang tuh pingin kayak Kurudi kan. Financially is a passive income. So if one day or rather maybe in the next couple years kalau saya bisa nabung sudah cukup nih. Sekarang kan lagi pada tahap masih menabung. Kalau tabungannya sudah cukup okay, and I can maybe invest in some businesses yang dia bisa generate income kayak Kurudi gitu, masih belajar ya kan, itu passive income. Jadi kan saya punya waktu luang untuk berbisnis yang lain atau menekuni hobi, pasti kan, kayak Kurudi juga bisa tetap terjun gitu ke laut setiap hari. Nah pasti. Jadi saya memang lagi rencana untuk misalnya bangun bisnis yang ada kaitannya di Indonesia juga. So maybe I can go home in next couple years, bisa punya bisnis sendiri walaupun kecil atau besar, dan bisa nekunin hobi tetap. Gitu. Karena balik Indonesia tuh gitu. Tapi lebih enak ngomong kepo-kepoan dah. Anyway, kamu kan suka traveling nih. Kalau ini sudah semua boleh terbang bebas, negara mana pertama kali? Saya nih. Saya ini sudah nggak tahan. Is it time yet? Is it time yet? Is it time yet? Sudah rasanya kepingin lepas seperti burung. Jadi tujuan pertama pasti satu, pulang ke Surabaya makan Madam Chang, ya kan? Yeay! Pulang ke Surabaya makan Madam Chang. Dekat rumah. Sekali. Terus yang kedua, kalau ditanya pengen kemana, akhirnya jadi blank loh, ya kan? Kita tahun ini aneh banget. Waktu awal tahun dia optimis, a new decade kan, 2020. Listnya udah panjang. Sekarang bulan Juni. Terus terang saya lupa loh mau kemana. You don't really know when is the correct time to fly.
Jadi listnya udah dihapus satu sedikit-sedikit. Yang pingin pokoknya balik Surabaya. That's it. Mungkin Ya. tujuannya apa ya? Saya tuh pingin ke Butan kapan hari. Tapi ya I don't know ya, whether we really can fly to Butan atau enggak. Pengen ke Butan. Saya juga kepingin nih ke Tiger Nest itu Butan itu ya. Iya, Butan tapi ada requirement-nya kan. Jadi kita mesti punya travel yang approved, terus kita mesti spend minimum amount every day untuk bisa pergi ke Butan. Ada requirement-nya. Tempo hari ya, saya sama Mama Cang riset. Saya sama Mama Cang sama kamu itu kan termasuk orang yang sama suka travel ya. Salah satu sebetulnya tujuan yang kita ingin itu adalah pergi ke Tiger Nest di Butan. Tapi setelah hitung-hitung, ternyata jalan-jalan ke Eropa itu cheaper loh. Oh iya, benar. Karena Butan cheaper loh. Sekali lagi dia ada requirement-nya. Jadi kemarin one of my friend dari Jakarta pergi ke Butan. Ternyata itu memang harus guided tour. Jadi udah harus benar-benar. Jadi kita nggak bisa pergi sendiri kayak ke negara lain, kita nyetir sendiri ngapain. Nggak, benar-benar harus ada guided tour yang di-approve sama visanya kita sebelum kita berangkat. Jadi begitu sampai ke Butan, bakal dijemput sama orang, terus makan di mana dan hotelnya di mana, spendingnya kita tuh harus jadi pre-arrange sebelumnya. Jadi kita harus spend money. Itu hotelnya mewah-mewah loh ya. Iya. Mewah-mewah dan yang bikin saya kepingin itu kenapa? Butan itu di-voted sebagai negara yang mempunyai penduduk terhappy di dunia. Nah, ya kepingin toh ya. Siapa tahu pulang juga happy. Iya. One day lah siapa tahu kita orang bisa pergi ke Butan sama-sama. Apalagi ya, negara lain juga mungkin pengen ke Greece karena bolak-balik pengen ke Greece akhirnya ke negara lain ya kan. Kemarin harusnya pergi ke Greece. Tapi kan pernah toh ke Greece toh. Saya ke Turki kok bolak-balik. Oh oke. Jadi lu kan dekat sebetulnya ya. Ya gitu kan, udah di depan mata gitu tapi akhirnya balik pulang, nggak jadi ke. Kalau ngomong Greece, kepingin kemana ya? Mykonosnya atau ke mana? Saya yang belum itu ke Mykonosnya. Kemana-mana sih sebenarnya karena di Greece itu kan banyak objek bersejarah juga. Jadi ya mau ke pulau manapun tetap baru bagi saya kan itu. Saya pernah satu kali saya kok lupa ya. Saya ini pernah ke Greece itu yang pertama kali api obor diambil Olimpik diadakan di sana kok mendadak blank ya. Athena? Bukan. Itu tempat stadionnya dan semuanya sudah hancur semua itu. Mendadak kok blank ya saya ini ya. Anyway, tempatnya juga bagus. Greece ya enak ya. Iya, jadi ya ini sekarang mulai halu kita go. Ya namanya aja survival talk. Kadang-kadang kita ini ngomongin yang bisa memberi semangat. Apa yang kalau saya ini kumpul sama teman-teman juga ya, supaya kita ini bisa semangat. Ngomongin yang kita suka. Iya benar. Memang kadang-kadang di dalam grup WA pun saya membatasin orang-orang untuk membahas COVID. Maka itu kita bicara COVID cuma di awal-awal mengenai perilaku aja, bukan kepada itunya. Sudah enough lah, kita semua sudah paham lah itu apa, dan lebih baik ngomongin yang benar-benar bisa membuat kita bertahan dan semangat hidup. Kalau kita ya ketemu orang yang sama-sama hobinya traveling, ya kita ngobrol traveling, ya kan? Jadi oh iya, saya harus bertahan hidup supaya nanti ketika ini selesai, saya tak sudah ngelayap kemana, sudah travel kemana-mana ya. Tapi sebenarnya ya dari pengalaman COVID-19 ini ya, yang saya belajar ada dua tipe nih orang di saat lockdown, ya kan? Orang yang semakin sehat dan orang yang ya wis dibablas noe ya anggapannya kalau orang Surabaya bilang. Karena yang pertama banyak orang yang dulunya masuk ke olahraga tapi karena nggak bisa nge-gym dan segala macam, jadi olahraga di rumah setiap saat. Jadi me and my partner kayak gitu kan akhirnya survival. Jadi kita nggak ada barbel pun ya udah seadanya kan, yang barbelnya nggak lengkap pun ya udah pokoknya kita olahraga pakai TRX di rumah misalnya gitu, atau lari keliling kompleks. Terus yang hebat lagi apa jadinya, banyak yang suka masak kan, kalau kita masak di rumah mau nggak mau lebih sehat. Jadi ada tipe yang seperti ini, ada tipe juga yang akhirnya jadi depres kan, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, males masak juga. Nah
menurut saya akhirnya sebenarnya kalau untuk survive ya olahraga di rumah, masak dong, ya kan? Apalagi kalau masakannya Mama Chang enak terus kan ya, Ko ya? Iya nih, kadang-kadang terus terang ya, saya itu bukan karena Madam Chang atau apa. Ada orang yang tanya sama saya, setiap hari ini kalau saya di Surabaya, setiap hari mesti makan di Madam Chang, nggak pernah enggak. Dan ada yang tanya sama saya, nggak pernah bosen, gimana bisa bosen, uang hidup sama Mama Chang sudah puluhan tahun. Iya, kapan hari I saw your picture when you were 14 ya. Gila ya, cinta monyet jadi cinta umur hidup. Iya, saya berteman sama Mama Chang itu mulai SMP ya, satu sekolah di SMP Kristen Petra Embung Wungu. Waduh, satu alumni. Iya, satu alumni. Loh, terus kalau sudah di rumah itu termasuk suka yang nonton Netflix enggak? Karena sahamnya Netflix itu gila-gilaan karena pandemi ini. Ya. Semua lihatnya Netflix karena nggak bisa go to movie ya. Iya, tapi bener loh, sahamnya Netflix saya juga beli invest beberapa untuk some of my customer, saya beliin semua. Entah dalam structure atau enggak, beli tetap pokoknya Netflix. Tapi kalau tanya nonton Netflix atau enggak, saya jawabannya mildly nonton. Karena saya tuh lumayan disiplin alokasi waktu untuk baca buku. Setiap hari at least 50 atau 100 pages kan. Jadi kalau saya kebanyakan nonton, pasti bukunya terbengkalai, akhirnya nggak baca buku. Jadi biasanya kalau nonton antara weekend atau malam banget sebelum tidur. Setelah baca buku selesai, gitu, makan malam, udah gitu siap-siap tidur, sebelum tidur lihat Netflix dulu gitu. Satu film atau satu series gitu. Genre yang apa? Drakor suka nggak? Enggak. saya termasuk orang yang tidak suka drama Korea, tapi saya lebih suka. Kamu suka yang apa? Sekarang lagi nonton Alienist sama Freud, sama Dark. Jadi tipe yang saya tonton sih yang lebih a bit witty and mind bending mungkin ya. So lebih gelap gitu. Tapi di satu sisi kalau nonton yang lain yang saya suka itu sebelum tidur kebanyakan for sure Big Bang Theory. Saya ini kalau saya pribadi ya, sebelum terjadinya pandemi ini, saya suka itu lihat Netflix, lihat apapun yang berat, yang membuat saya itu mikirnya setengah mati begitu loh ya. Exactly. Tapi setelah pandemi itu, kenapa? Lebih seru sebenarnya kalau nonton yang mesti mikir kan? Iya, lah setelah pandemi, saya tuh berusaha nonton sesuatu yang nggak perlu mikir-mikir. Jadi yang berat-berat saya rada terlalu sudah yang nanti aja kalau nggak ada film. Ini terjadi pergeseran perilaku dalam menonton. Ya itu coping strategi kok, ya kan? Kita kalau misalnya coping strategi. misalnya kita worry, of course pandemi ini kan semua orang pasti worry kan, what's going to happen in the future. Kalau saya mikirnya worry itu kita bisa eliminasi ya kan dengan yaitu coping strategi tadi. Kalau memang orang sukanya nonton yang happy ya udah mendingan kayak begitu aja daripada kita nontonin berita terus kadang yang berita juga wacananya kan ada maksudnya berita kan semuanya pasti mengarah yang ke negatif. So saya terus terang kalau tanya nonton berita enggak nonton berita ekonomi iya karena terkait sama pekerjaan kan. Tapi saya lebih prefer baca berita ekonomi daripada nonton berita ekonomi. TV nggak pernah nonton. Kalau TV itu pasti cooking channel. Setiap hari ada cooking channel. Gitu. Jadi yang serunya coping strategi lain ya ini kok. Nyobain wine kan. Karena kita sekarang nggak boleh ke restoran, tapi di Singapura ada delivery wine. And because they cannot have our customer, have their own customer walking in, jadi mereka tawarkan wine-nya itu at discounted price. Jadi mirip-mirip harga di import. Nah, jadinya sekarang saya juga hobi tuh nyobain wine. Different wines kan, karena mereka ada promosi setiap saat. So ini juga coping strategi. Oke, seru ngobrolnya seru. Karena ya banyak kesamaan, saya pun orang yang termasuk tidak suka nonton TV dan di kamar saya itu cuma ada 2 saluran.
Jadi di pejetannya TV itu cuma ada YouTube dan Netflix, that's it. Dan saya nggak punya TV kabel di rumah. Kasian banget ya, di kamar saya maksudnya. Loh, saya juga nggak punya saya malah nggak punya TV konsolnya di kamar. Jadi TV harus di living room. Jadinya kalau mau nonton ya di living room. Kalau mau tidur ya baca atau jadi kita nggak ada kebiasaan nonton TV sampai TV-nya tetap nyala kita udah tidur nggak ada. Jadi saya dari kecil pun dididik pun nggak punya TV di kamar. So still like this. Kembali. Saya ini kalau nggak salah, kamu itu lebih pencinta whisky daripada wine deh. Tapi setelah sekarang adanya semua ini, kalau disuruh pilih whisky atau wine. Ya ini mungkin bergeser gara-gara pandemi kan. Maunya itu tetap minum whisky, tapi kalau minum whisky itu tanpa ada teman bicara yang enak, physically ya. Ya biasanya kalau whisky kan over a good friends, jadi sama-sama teman-teman baik ya kan, kita ngobrol bisnis atau ngobrol yang happy ya kan. Whisky itu menurut saya harus sama temen kayaknya, harus ada temennya, harus ada lawan bicaranya. Bukan sama my twin yang ada di rumah sekarang ini, my twin. Nggak bisa minum whisky. So mungkin karena di rumah akhirnya kan mau nggak mau dia cuma suka wine. Jadinya akhirnya kita over wine and mungkin lebih enak ya makan minum dikit atau makan cheese ya sambil sipping wine daripada minum whisky karena mungkin suasananya jadi beda kan. Dulu misalnya minum whisky itu kan habis pulang kerja udah suntuk sama kerjaan minum whisky sama teman-teman kantor atau friends kan. Tapi sekarang yang saya mesti akui adalah work from home is actually very very nice. Karena kan kita work on our own schedule kan. Yang penting kerjaannya beres dan saya merasa lebih efektif, efisien ya kan. Makanya malah mikir pengusaha Surabaya itu makanya kerjaannya mungkin efisien ya. Karena walaupun mereka golf kayak Koko ya kan, masih ada acara diving gitu, tapi kerjaannya tetap terus karena you are working in your own schedule. Sedangkan kalau orang pegawai kayak saya kan patokan 9 to 5. Tapi sekarang work from home, saya malah kerja terus loh. Tadi pagi barusan juga sebelum kita sungkol, saya masih ada bisnis telepon lah untuk sama customer. Jadi saya merasa lebih happy sebenarnya. Mungkin nggak jadi suntuk ya, karena kan nggak ada batasan kapan harus gini, kapan harus gitu. Lebih enak, lebih efektif. Mungkin juga karena itu akhirnya nggak minum whisky. Jadi yang paling menarik ini yang sangat saya highlight itu ini, Kurt. Ternyata di era pandemi ini kita ini butuh yang namanya strategi, salah satunya coping strategi atau strategi bertahan hidup ya. Iya, pasti. Ya, jadi ya do what you like yang bisa melupakan waktu dan merupakan carut marut dunia ini, artinya carut marut banyak yang sudah kita planning dan menjadi berantakan dan saatnya sekarang ini dunianya. Orang yang happy itu adalah orang yang tidak punya planning, yang kemarin hidupnya itu easy going, nggak punya planning. Itu pasti ya nggak berdampak apa-apa karena tidak ada yang ngedadak berantakan kan. Iya. Dan ya kan. Dan yang kedua adalah berusaha tetap produktif sehingga kita lupa waktu dan melewatinya dengan cepat. Wah, dua ini poin yang sangat penting. Jadi sama dengan sebetulnya ya dengan survival talk itu kan begitu kan tujuannya. Iya. Jadi supaya memberikan inspirasi dan semuanya. Aduh, ini kalau dilanjutin ya bisa jos 2 jam ini. 3 jam loh. 3 jam. Aduh, kira-kira kapan ya sudah boleh terbang dari Singapura? Kemarin baca di Straits Times itu SIA Ansel Air itu akan punya jadwal penerbangan mulai Juli kalau nggak salah. Itu ke 11 destinasi. Juli. 11 destinasinya itu salah satunya satu kota di Indonesia, di mana ini jadi hot topics di antara orang Indonesia di Singapura. Karena kenapa kok Medan bukan Surabaya atau Jakarta? So kota yang akan dibuka pertama kali di Indonesia tampaknya itu Medan, bukan Surabaya. Oh my God. Jadi kita kemarin udah pada ketawa-ketawain orang Medan gitu. Kenapa kok Medan yang dipilih gitu? Kenapa kok bukan Surabaya atau Jakarta?
What's going on? Oh, itu pun masih Juli, berarti waduh kamu ke Surabaya masih lama, mungkin Agustus ya sekalian aja. Iya. Agustus, Terus iya kalau toh, berarti 2 bulan lagi sekalian aja nanti kita orang merayain kemerdekaan Indonesia di Surabaya ya. kayaknya cocok itu Agustus. Tapi Hah? itu ya Agustus mungkin. Tapi itu pun kemarin wacananya di koran ya. Itu mereka bilang untuk essential travel only. Oke. So leisure sama bisnis masih belum. Saya nggak tahu apakah itu bakal dilanjutin sampai tahap ketiga atau setelah new normal, atau bahkan orang-orang prediksinya sampai akhir tahun. Jadi most of my friends beli tiket liburan tuh bulan November atau Desember yang di Singapura. Jadi kita Waduh. agak pesimistik ini sebenarnya. Gitu. Cuman ya makanya kalau orang Indonesia tuh harus bersyukur kok, karena mau nggak mau masih bisa penerbangan domestik kan. Kita mau penerbangan domestik nggak bisa. Gimana caranya domestik? Sebetulnya penerbangan sebagai penutup ya, sebagai penutup. Penerbangan di Indonesia lokal pun tidak semudah yang dibayangkan. Prosedurnya harus sangat ketat sekali. Kita ini harus punya yang namanya surat sehat, karena kita sudah menjalankan cek dengan swab atau rapid test, dan kemudian punya saat sekarang nih ya harus punya tujuan apa, ngapain kamu ke kota itu, harus terbang ya, belum lagi antrinya yang sangat panjang. Oh my God, tetapi yang saya sangat rasakan, saya sangat beruntung adalah saya tinggal di Pulau Jawa, yang ujung di sebelah timur itu Banyuwangi, dan ujung di sebelah barat itu masih jauh dan bisa dilewati jalan tol yang sangat bagus ya. Itu untungnya sebetulnya itu. Jadi andai kata nanti itu PSBB antar kota yang atau banyak daerah sudah banyak dilonggarin, mungkin akan lebih banyak orang yang road travel. Pasti. Mungkin. Di Eropa pun sekarang beberapa temen yang di Eropa kemarin kita ngobrol-ngobrol, mereka akhirnya nyetir ke misalnya dari Belanda ke Jerman, dari Jerman ke Portugal misalnya kayak gitu. Walaupun jauh ya kan, panjang banget, tapi mereka akhirnya happy-happy aja road trip. Nah ini bedanya orang tinggal di Indonesia atau di negara yang besar yang bisa nyambung satu sama lain ya kan, ada bisa road trip, sama tinggal di Singapura. Kalau di Singapura rutenya akhirnya Orchard ke Bugis gitu kan. Ya, karena memang ujung ke ujungnya mini. Kamu itu sebetulnya orang Singapura itu tinggal di perumahan besar gitu aja loh ya sebetulnya. Karena Iya, jarak dari satu sisi itu kalau sebetulnya enggak macet, very close. Within minute aja sudah kalau ujung ke ujung ya. Ujung ke ujung 45 minutes only. Jadi ya. Iya. Akhirnya kita pun sebelum circuit breaker, kita kan nggak boleh terbang lagi kan udah kan. Itu akhirnya kita mainnya apa? Ya udah kita naik ke Bukit Timah atau enggak pergi ke McRitchie gitu kan. Akhirnya keliling Singapura kayak turis. I even went to mana ya, ke Botanic Garden, siang-siang bolong, nggak ada kerja aja, udah ke Botanic Garden gitu. Udah lama Botanic Garden. So ini sebelum circuit breaker, tapi sekarang mungkin saya rasa kalaupun kita katanya bakal masuk ke fase tahap kedua ini ya, itu kira-kira mid-June, saya rasa akan kembali seperti sebelum circuit breaker. Jadi boleh dine in tapi ada jaraknya, boleh ke taman tapi ada jaraknya juga. Jadi kita ke Botanic Garden mungkin duduknya nggak boleh sebelah-sebelahan, tapi harus ya duduk di rumput pun harus ada jaraknya gitu kan. Ya maybe bakal kayak gini. Jadi ya let's see bakal gimana. Oke, tapi yang paling penting nanti first travel, nggak tahu siapa duluan, you come to Surabaya duluan, seperti biasa cari saya. Kalau saya nanti ke Singapura duluan, pasti kita sambung lagi ngobrolnya. Thank you banyak di akhir Zoom ini. Saya selalu berharap semua ini tetap bisa sehat. Take care and stay healthy, Gert. Thank you, Ko. Salam buat semuanya. Oke, thank you. Salam bertahan hidup. Ternyata seorang banker yang sebetulnya background pendidikannya adalah seorang psikologi, itu memberikan satu tip yang sangat luar biasa. Yo coping strategi. Ya sama persis dengan apa yang menjadi tema kita, survival talk. Bagaimana kita mempunyai strategi untuk bertahan hidup, untuk melewati semua itu. Jangan lupa untuk itu
teman-teman yang menonton ini, guys, di-subscribe supaya semua konten yang menarik, inspirasi, lahir dan batin selalu bisa Anda ikutin. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Salam bertani.